Pendekar Pedang Akhirat, bagian 5. Nenek rambut putih atau koan-koan mencelat mental sampai 3 tombak. Dengan jungkir balik susah payah, baru dia bisa berdiri di atas kedua kakinya. Dadanya terasa sakit dan jari-jari tangannya seperti hendak putus. Wajahnya sepucat kain kafan. Sedang di depannya, Wiro Sableng dilihatnya berdiri tegak dengan kaki melesak ke tanah sampai sedalam sepertiga jengkal. Di bagian lain, beradunya 2 pukulan sakti itu telah membuat Pek Lan terbanting ke samping dan jatuh duduk di tanah. Tapi gadis ini cepat bangun kembali, pungut pedangnya dan kembali menyerbu koan-koan. Bangsat dari Hun Tiongsan, kau harus tebus nyawa kakakku dengan nyawa anjingmu. Pedangnya berkelebat, tapi saat itu koan-koan yang sudah maklum tidak bakal sanggup menghadapi Wiro, sudah putar langkah dan hendak kabur. Cuma sayang, Wiro lebih cepat menghadangnya. Nenek manis, kau mau merat kemana? Makan dulu jariku ini. Sekali totok saja, nenek rambut putih alias koan-koan tertegun jadi patung, tak bisa bergerak lagi. Sekarang mampuslah, seru Pek Lan. Pedangnya turun laksana kilat. Koan-koan hanya bisa pejamkan mata, terima nasib. Pek Lan, tahan dulu. Wiro tiba-tiba berseru dan memegang lengan Pek Lan. Gadis ini coba berontak. Apa-apaan kau? Bangsat ini adalah musuh besarku yang telah membunuh kakakku. Musuh besar setiap orang-orang golongan putih. Kenapa kau cegah aku membunuhnya? Sabar dulu, Pek Lan. Dari dia kita bisa mengorek beberapa keterangan penting. Aku tak butuh segala macam keterangan. Aku butuh nyawanya, sentak Pek Lan. Itu bisa kau lakukan nanti. Tapi aku pun mempunyai kepentingan sendiri, tukas Wiro pula. Dia berpaling pada si nenek rambut putih dan bertanya, betul kau anggota Hun Tionghomo? Perlu apa itu ditanya lagi? Lihat, aku akan buktikan sendiri, kata Pek Lan dan dengan kedua tangannya dirobeknya pakaian luar koan-koan. Kini kelihatan pakaiannya sebelah dalam, pakaian ringkas warna putih sedang di lehernya tergantung kalung emas kepala harimau. Dan ini tampang iblis ini yang asli, seru Pek Lan selanjutnya seraya menanggalkan topeng tipis dari wajah koan-koan. Wiro sampai ternganga bengong waktu menyaksikan wajah di balik topeng nenek-nenek buruk keriput tadi, ternyata adalah paras yang demikian jelitanya. Nona, aku tak mengerti. Kau demikian cantik, kenapa menyia-nyiakan hidup dengan masuk menjadi anggota Hun Tionghomo? Ditegur oleh Wiro selembut itu, koan-koan jadi sesenggukan dan tak dapat lagi menahan air matanya. Kenapa jadi menangis? Tanya Wiro. Awas, jangan sampai kita termakan tipunya, ujar Pek Lan tetap bernafsu. Wiro bertanya sekali lagi. Sekali ini koan-koan membuka mulut memberi keterangan dengan terisak-isak, aku dan juga 4 kawanku yang lain tak pernah menginginkan untuk hidup sebagai murid ketua Hun Tionghomo. Kami semua terpaksa, diculik beberapa tahun yang silam dan tak mungkin lagi keluar dari genggaman ketua kami kecuali kalau kami ingin buru-buru mati. Bangsat, kau pandai main sandiwara, toh kau yang menculik dan membunuh kakakku. Apakah kakakmu itu masih muda? Tanya koan-koan dengan pandangan rawan. Ya. Orang-orang muda ditangani sendiri oleh ketua kami. Dia yang menyuruh culik kemudian dia pula yang membunuhnya bila telah bosan. Aku dan kawan-kawan hanya menjalankan tugas secara terpaksa karena kami tak punya daya. Kenapa tidak melarikan diri? Bertanya Wiro. Tak ada gunanya, kami akan segera tertangkap dan disiksa seumur-umur. Apakah kau punya niat untuk kembali ke jalan yang benar? Wiro tanya lagi. Aku dan juga kawan-kawan selalu mengharapkan hal itu. Namun sampai saat ini, kesempatan itu belum ada. Kalaupun ada tokoh golongan putih, tentu siang-siang sudah membunuh kami. Padahal mereka banyak yang tidak tahu kehidupan kami yang boleh dikatakan tersiksa batin sepanjang hari. Siapakah namamu, Nona? Koan-koan menerangkan namanya. Dengar, jika kami berdua membebaskan kau saat ini, siapa sudi melepaskan dia? Pek Lan nyerobot. Wiro memberi isyarat agar gadis itu diam. Rupanya kau sudah tertarik pada kecantikannya Wiro. Kau akan ditipunya dan kelak akan dibunuhnya. Wiro tak pedulikan kata-kata Pek Lan. Dengar koan-koan, katanya. Segala apa yang terjadi antara kita bisa dilupakan, dan kami berdua mengampuni dirimu. Tapi dengan syarat, kau harus membantu kami. Dan kelak mengajak pula kawan-kawanmu kembali ke jalan yang benar. Bertobat dan hidup secara baik-baik. Koan-koan tertawa rawan. Seolah-olah mimpi ini semua bagiku, katanya. Lalu, kau belum tahu siapa ketua Hun Tionghomo. Jika kau bermaksud hendak memusnahkannya, itu adalah satu kesia-siaan belaka. Kita harus coba dan kau mesti membantu.
Menghadapi kita beramai-ramai, masakan dia bisa menang? Koan menghela nafas dalam. Baiklah, aku berjanji. Tapi apakah kau percaya pada diriku? Wiro memandang sepasang mata sang dara. Dan pandangan keduanya saling bertemu. Aku percaya padamu, kata Wiro lalu lepaskan totokan Koan. Begitu Wiro tepaskan totokan Koan, Peklan kontan berkata, mulai saat ini, aku tak mau kenal lagi padamu, Wiro. Kau dengan urusanmu dan aku dengan urusanku. Peklan, kau mau kemana? Seru Wiro. Namun gadis yang keras hati itu sudah berkelebat pergi. Wiro cuma geleng-geleng kepala. Adatnya keras, kata Wiro. Kekasihmu? Bertanya Koan. Wiro berpaling. Sepasang mata mereka kembali saling bertemu. Koan merasakan dadanya berdebar dan perlahan-lahan tundukkan wajahnya. Wiro gelengkan kepalanya sebagai jawaban. Kuharap kau betul-betul dapat dipercaya dan tidak menipuku, berkata Wiro. Koan angkat wajahnya yang jelita. Asalkan kau bersungguh hati membawaku ke jalan yang benar, kau suruh apapun aku pasti akan melakukan. Apakah kau akan lakukan jika aku meminta kau menciumku saat ini? Kata Wiro pula bergurau. Tapi di luar dugaan, Koan melompat ke muka, memeluk pemuda itu dan mencium sang pendekar pada kedua pipinya. Aku sudah buktikan, kata Koan pula meski wajahnya bersemu merah. Wiro usap-usap kedua pipinya. Aku tadi cuma bergurau, tapi tak apa, ini pertama kali seorang gadis menciumku lebih dahulu. Terima kasih untuk ciumanmu itu. Di lain hari, aku akan memberikan lebih dari, kata Koan dengan setulus hatinya. Entah mengapa dia demikian terpikat pada si gondrong yang baru beberapa saat saja dikenalnya itu. Aku akan lebih berterima kasih, jawab Wiro pula. Nah, sekarang mari kita atur siasat. Jilid 10. Keadaan terowongan rahasia seperti yang diketahui Peklan di masa kanak-kanaknya ternyata kini sudah jauh berubah sejak puncak Hun Tiongsan dipergunakan sebagai markas oleh komplotan Hun Tionghomo. Perubahan-perubahan ini telah menyesatkan Peklan dan tanpa diketahuinya, beberapa kali dia telah menyentuh alat-alat rahasia di dalam terowongan itu. Melihat adanya tanda dari alat-alat rahasia, Dewi Siluman Harimau segera memberi perintah pada dua orang murid atau pembantunya yakni si Ungu Lan dan si Biru Bewe. Meskipun Peklan memiliki ilmu pedang yang tidak rendah, namun menghadapi kedua gadis tangguh itu, dengan hanya mempergunakan tangan kosong dalam tempo 2 jurus, dia sudah kena diringkus dan dihadapkan pada Dewi Siluman Harimau. Nona, parasmu cantik dan keberanianmu patut dipuji untuk bernyali masuk ke sarang kematian ini. Siapakah namamu dan bagaimana kau bisa tahu terowongan rahasia di bawah tanah itu? Ketua Hun Tionghomo ajukan pertanyaan. Peklan yang memang seorang gadis pemberani, apalagi dihantui dendam kesumat kematian saudaranya, tegak berkacak pinggang diapit dan diawasi oleh si Biru Bewe dan si Ungu Lan. Ditanya bukannya dia menjawab, malah balas bertanya dengan sikap congkak nada sinis. Jadi inilah ketua Hun Tionghomo yang dipanggil dengan sebutan Dewi itu? Peklan kemudian tertawa panjang. Tampangmu juga cantik, cuma sayang, hatimu lebih busuk dari comberan dan kejahatanmu lebih ganas dari iblis. Dewi, biar ku robek mulut gadis kurang ajar ini, teriak si hitam Lingling. Ketua Hun Tionghomo melambaikan tangan dan berkata, nyalinya cukup mengagumkan Lingling. Dan potongan tubuhnya menunjukkan bakat silat yang bagus. Kau ada harapan untuk kujadikan murid serta pembantuku seperti nona-nona yang lain ini. Peklan keluarkan suara mendengus dari hidung. Aku datang kemari bukan untuk menghambakan diri pada iblis macammu ini. Lantas, apa perlumu datang kemari dan lewat terowongan rahasia segala? Untuk mencincangmu, kau bertanggung jawab atas penculikan dan kematian kakak laki-lakiku. Apakah kakakmu yang bernama Oel Siong-ang itu? Ah, dia sungguh cakap dan amat pandai melayaniku di atas tempat tidur. Perempuan cabul? Mampuslah, teriak Peklan marah sekali dan melompat ke muka hendak kirimkan tendangan ke kepala ketua Hun Tionghomo. Namun maksudnya ini tidak kesampaian karena Lingling dan Lan Ian cepat mencegahnya. Dewi, sebaiknya gadis binal ini buru-buru saja disingkirkan. Kalau tidak, bisa bikin berabe, berkata Bewe. Menyingkirkannya soal mudah, muridku. Tapi bagaimana pendapatmu kalau mukanya kita cincang hingga wajahnya yang cantik menjadi lebih buruk dan seram dari muka setan sehingga seumur-umur tak satu pemuda pun ingin mendekatinya? Perempuan gila, sentak Peklan. Jika kau punya nyali, mari kita bertempur sampai 1000 jurus. Gadis sundel, si hitam Lingling, memaki. Kau andalkan apakah berani bicara sombong terhadap ketua kami?
Membunuhmu jauh lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan. Hitam dan biru, seret dia ke kamar penyiksaan. Dewi Siluman Harimau berteriak. Namun sebelum kedua muridnya melakukan hal itu, tiba-tiba dari luar berkelebat satu bayangan putih dan tahu-tahu si putih koan-koan sudah tegak di ruangan itu. Di bahunya dia memanggul sesosok tubuh pemuda berpakaian putih. Begitu melihat pemuda ini, Peklan keluarkan seruan tertahan. Si pemuda yang bukan lain adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Saat itu koan-koan telah mengenakan kembali pakaian samarannya dan topeng tipisnya. Dia meletakkan sosok tubuh Wiro di lantai, menjura di hadapan sang ketua dan berkata, "Dewi, tugas telah kujalankan, cuma mohon dimaafkan agak menyimpang sedikit dari yang diperintahkan. Semula Dewi menugaskan agar aku membunuh pemuda ini, namun ketika melihat dia memiliki paras yang cukup gagah, maka dalam perkelahian aku cuma menotoknya lalu membawanya kemari dengan harapan siapa tahu Dewi berkenan padanya." Ketua Hun Tiongho mau kerenyitkan kening. Sepasang alis matanya naik ke atas. Dia bangkit dari kursi emas dan melangkah mendekati sosok tubuh Welro. Dengan ujung kakinya yang dibungkus dengan kasut sutra merah, dia membalikkan kepala Wiro untuk dapat menilai wajah pemuda itu lebih jelas. Ternyata tampang Wiro memang membuat dia terpikat. "Ah, aku memang belum pernah dapat pemuda asing. Kelihatannya dia kuat sekali." Sang Dewi tertawa di kulum dan meneguk ludahnya beberapa kali lalu dengan gembira menepuk-nepuk bahu koan-koan yang saat itu sudah menanggalkan pakaian luar serta topeng tipisnya. "Kau memang muridku yang bijaksana dan banyak berjasa. Panjang pikiran dan tahu bagaimana kesenangan guru serta ketuamu ini. Bagus sekali koan-koan, bagus sekali. Kau gotonglah dia ke kamar tidurku sekarang juga." Baru saja Sang Dewi berkata demikian, tiba-tiba hampir tak kelihatan sepasang tangan Wiro bergerak laksana kilat menangkap salah satu kaki ketua Hun Tiongho itu. Di lain kejap, terdengar satu bentakan dan tubuh Sang Dewi mencelat mental ke udara. Semua orang terkejut bukan kepalang. Ketua Hun Tiongho kelihatan jungkir balik 3 kali di udara kemudian tegak di lantai kembali. Wajahnya merah laksana bara. Sepasang matanya berapi-api, menatap pada pendekar 212 Wiro Sableng yang berdiri di samping koan-koan sambil satu tangan tolak pinggang, tangan lain garuk kepala dan tertawa gelak-gelak. "Tiada dinyana ketua Hun Tiongho begini cantiknya dan pandai main akrobat pula," kata Wiro masih terus tertawa-tawa. "Jadah, koan-koan kau berani menipuku? Kau telah bersekongkol untuk mengkhianatiku hah?" Ketua Hun Tiongho meluap amarahnya bukan kepalang. Dia berpaling dan berteriak, "Ringkus murid murtad itu. Aku akan hadapi bangsat bernama Wiro Sableng ini." Melihat kawan-kawan atau saudara seperguruannya hendak bergerak, koan-koan cepat berseru, "Saudara-saudaraku, tunggu dulu. Bukankah kita sudah sejak lama tersiksa hidup di puncak Hun Tiongsan ini? Bukankah kita sejak lama ingin meninggalkan tempat celaka ini dan menempuh hidup di dunia luar secara wajar dan baik? Bukankah kita sering menyadari bahwa apa yang kita lakukan dan diperintahkan oleh Dewi, semua bertentangan dengan hati kecil kita dan peri kemanusiaan? Apakah akan kita rusakkan lebih jauh hidup kita yang cuma sekali ini di dunia? Hari inilah saat yang kita tunggu-tunggu untuk mendapat kehidupan bebas yang kita rindukan. Hari ini, kebenaran akan menghancurkan malapetaka yang bersumber di puncak Hun Tiongsan ini. Mari, ikutlah bersamaku untuk kembali pada hidup yang benar dan keluar dari azab neraka ini." Mendengar kata-kata koan-koan yang penuh semangat itu, 4 saudara seperguruannya jadi bimbang. Melihat ini, marahlah ketua Hun Tiongho. Dia berteriak, "Lekas bunuh murid murtad itu. Kalau tidak, kalian berempat akan mendapat hukuman berat." 4 murid sang ketua semakin bingung. "Kesempatan ini hanya sekali, saudara-saudaraku. Kalau sampai luput, kalian akan celaka sampai di liang kubur," berseru koan-koan. "Aku si geblek yang bernama Wiro Sableng ini akan membantu kalian." Wiro pentang mulut. "Aku juga," teriak Peklan. "Murid jadah, kau layak mampus duluan." Kemarahan ketua Hun Tiongho tak terkendalikan lagi. Sekaligus dia jentikkan 5 jari tangan kanannya yang sudah dialiri seluruh tenaga dalam yang ada ke arah koan-koan. Gadis ini berseru tegang dan secepat kilat menyingkir. Dalam pada itu, Wiro telah lepaskan pukulan sinar matahari yang membuat istana emas itu laksana dilabrak geledek. Satu dentuman terdengar. Semua orang yang ada di sini terpental ke samping, sedang salah satu dinding ruangan yang terbuat dari emas meleleh dan berlobang besar. Ketua Hun Tiongho kaget bukan kepalang. Ternyata pemuda asing itu memiliki tenaga dalam yang tidak berada di bawahnya.
Namun dia sama sekali tidak gentar. Dengan satu lengkingan nyaring dahsyat, dia menerjang ke depan. Begitu cepatnya dia berkelebat hingga hanya bayangan merah pakaiannya saja yang kelihatan. Bukek, satu jotosan melabrak dada Wiro Sableng, pendekar ini terpental sampai 1 tombak. Darah kental kelihatan meleleh di sebelah bibirnya. Melihat ini, Koan-Koan jadi bergeming. Jika sampai Wiro kalah oleh ketuanya, pastilah dia bakal celaka pula. Dia melirik pada saudara-saudaranya. Sampai saat itu mereka masih tertegun dalam kebimbangan. Melihat serangannya berhasil, Ketua Hun Tionghomo kembali melabrak ke depan, sosok tubuhnya tak kelihatan. Kali ini, Wiro bertindak gesit karena ternyata lawan memiliki ilmu yang disebut Pek Pian Moing atau 100 bayangan iblis. Hal ini diketahui Wiro dari Koan-Koan. Untung saja dia telah mendapat tambahan kekuatan tenaga dalam dan ginkang dari orang tua misterius yang berjuluk pendekar pedang akhirat Long Sam Kun itu, kalau tidak pastilah dia bakal celaka. Mengingat si orang tua tersebut, setelah menelan sebutir obat, Wiro segera hadapi musuhnya dengan jurus silat yang pernah dipelajari dari kakek itu, yakni jurus yang bernama Chip Hian Jehong atau tiba-tiba muncul pelangi. Ketua Hun Tionghomo itu tersurut saking kagetnya ketika menyaksikan lawannya keluarkan jurus tersebut, bahkan kemudian mendesaknya dengan jurus yang dikenalnya bernama Lohan Chianyao atau malaikat menundukkan siluman. Bedebah, seru Ketua Hun Tionghomo seraya menyambut dengan jurus Pit Bun Ki Hek atau menutup pintu menolak tetamu, meskipun dia tahu jurus tersebut tak mungkin sanggup menangkis serangan lawan. Ada sangkut paut apa kau dengan pendekar pedang akhirat? Ayo lekas jawab. Ini jawabanku, kata Wiro pula dan mainkan jurus terakhir setelah 2 jurus pertama sanggup menghantam Ketua Hun Tionghomo yang tangguh itu. Jurus ketiga ini bernama Kui Goksin Ki atau setan meratap malaikat menangis. Sang Dewi merasakan pemandangannya tertutup dan sebelum dia sempat menjauhkan diri, 2 buah pukulan telah menghantam di tubuhnya, membuatnya tak ampun terguling-guling di lantai. Tapi hebatnya segera pula bangkit berdiri meskipun dengan terhuyung-huyung dan muka pucat yang menandakan dia terluka di dalam. Dewi siluman harimau itu tiba-tiba berteriak garang. Kedua tangannya bergerak ke pinggang dan sesudah itu, hampir tak kelihatan kapan dia melemparkannya, 10 piau emas beracun berbentuk kepala harimau meluncur pesat ke arah Wiro. Dari Koan-Koan, Wiro sudah mengetahui kehebatan senjata rahasia ini, jangankan sampai menancap di tubuh, sedikit saja kulit sampai kena diserempet, pastilah korbannya akan meregang nyawa. Karenanya, tanpa tunggu lebih lama Wiro segera lepaskan pukulan, Dewa Topan menggusur gunung. Kehebatan pukulan ini membuat geger. Bukan saja ke-10 piau emas beracun mencelat mental, tapi sebagian langit-langit gedung dan sebagian dinding amblas, sedang lebih ke atas lagi atap bangunan ambruk, salah satu tiang besar patah. Gedung yang berlapiskan emas itu bergetar dahsyat laksana diguncang gempa. Koan-Koan, Pek Lan, dan murid-murid Dewi Siluman jatuh berkaparan di lantai sedang Wiro dan Sang Dewi sendiri tergotai-gontai untuk beberapa lamanya. Wajah Sang Dewi sepucat kertas kini. Jika pemuda asing itu tidak lekas dapat dibunuhnya, pasti dia bakal celaka, pikirnya. Maka diputuskannya lah untuk mengeluarkan ilmu simpanannya yang terakhir yakni ilmu siluman atau ilmu sihir, Hoatsut, yang selama ini tak satu orang pun sanggup menandingnya. Koan-Koan, begitu melihat mulut gurunya berkomat kamit dan sepasang matanya laksana dikobari nyala api, dengan ilmu menyusupkan suara segera memberi peringatan, awas, dia akan segera mengeluarkan ilmu sihir silumannya. Hati-hati, mendengar ini, Wiro segera cabut kapak naga geni 212. Namun sebelum dia sempat mempergunakan, di depan sana Ketua Hun Tionghomo sudah membentak, naik. Wiro merasakan kedua telapak kakinya tidak lagi menginjak lantai. Tubuhnya perlahan-lahan naik ke atas. Dengan sekuat tenaga dia coba bertahan. Satu pukulan sakti yakni pukulan sinar matahari dilepaskan ke arah lawan kemudian menyusul dia kiblatkan senjatanya. Namun 2 serangannya itu hanya mengenai tempat kosong dan merusak gedung yang bagus itu sedang lawannya sendiri sudah lenyap dari hadapannya. Ketika Wiro berpaling ke kiri, segulung asap membuntal ke arahnya. Sedetik kemudian, asap itu berubah menjadi satu makhluk raksasa. Badan manusia berbulu sedang kepala harimau bertampang ganas dengan taring-taring luar biasa besarnya. Binatang ini menggereng. Bangunan itu terasa bergetar. Koan-Koan serta gadis-gadis lainnya sama-sama menjauhkan diri dengan perasaan ngeri. Pemuda itu tak akan sanggup memusnahkan ilmu siluman dari ketua, bisik si hitam Lingling dengan menggigil. Rampas kapak itu, Dewi Siluman Harimau memberi perintah pada makhluk sihirnya.
Makhluk ini kembali menggereng dan sekali dia bergerak, kapak naga geni 212 di tangan Wiro sudah kena dirampas. Wiro memukul dengan pukulan, segulung ombak menerpa karang, namun pukulan itu seolah-olah lewat di tempat kosong, tidak menimbulkan apa-apa pada diri manusia raksasa kepala harimau. Wiro keluarkan keringat dingin. Celaka, sekarang mampuslah aku, keluh pendekar ini. Dan kembali terdengar Ketua Hun Tionghomo memberikan perintah, bunuh dia dengan kapak itu. Makhluk sihiran itu menggereng dan mengangkat tangan kanannya yang memegang kapak tinggi-tinggi. Wiro melompat selamatkan diri seraya lepaskan pukulan, sinar matahari, tapi tak mempan dan dalam pada itu tangan kiri raksasa kepala harimau itu telah mencengkeram pundaknya hingga dia tak bisa berkutik lagi. Ketua Hun Tionghomo tertawa meninggi. Bunuh, teriaknya. Kapak naga geni 212 membacok turun ke arah batok kepala Wiro Sableng. Celaka, betul-betul aku mampus juga akhirnya. Wiro cuma bisa membatin demikian dan tutupkan mata siap menerima kematian dengan tabah. Justru di saat yang amat kritis itu, terdengar satu suara berseru, "Siok Eng. Ilmu menakuti anak-anak apakah yang kau keluarkan ini?" Selarik sinar biru yang dingin melesat dari atas reruntuhan atap. Makhluk kepala harimau menggereng. Kapak naga geni 212 lepas dari tangannya dan detik itu pula sosok tubuhnya lenyap punah. Jika ada orang yang paling kaget di tempat itu, maka manusianya adalah Ketua Hun Tionghomo sendiri yang tadi dipanggil dengan nama aslinya yaitu Siok Eng. Wiro juga kaget dan buka sepasang matanya lebar-lebar. Sesosok tubuh kurus kering macam jerangkong dilihatnya melayang turun dari panglari dan segera dikenalinya. Pemuda ini kontan berteriak, "Lo Qianwei." Jilid 11. Ternyata orang yang barusan melompat dari atas langit-langit ruangan bukan lain adalah kakek-kakek sakti bertubuh kurus kering macam jerangkong yang tempo hari secara kebetulan pernah ditolong oleh Wiro dari ruangan batu di mana dia disekap. Dia yang dikenal dengan pendekar pedang akhirat Long Sam Kun. Melihat munculnya si kakek di tempat itu, kaget Dewi Siluman bukan kepalang. Dia sudah tahu kalau kakek itu terlepas dari penjara batu di mana dia disekap selama bertahun-tahun. Namun adalah tidak diduganya sama sekali kalau dia akan muncul di situ demikian cepatnya. Di lain pihak, si kakek tertawa gelak-gelak lalu berpaling pada Wiro, "Budak, tidak dinyana bukan kalau hari ini aku telah dapat membalas hutang nyawa tempo hari terhadapmu?" Wiro cepat menjura dan menghaturkan terima kasih. Dia hendak mengatakan sesuatu, namun saat itu pendekar pedang akhirat telah berpaling pada Ketua Hun Tionghomo. "Siok Eng, dosa kejahatanmu telah lewat takaran. Hari ini kau harus mempertanggungjawabkan semua itu." Meskipun saat itu Ketua Hun Tionghomo boleh dikatakan sudah pecah nyalinya, namun dengan tetap angkuh dia bertolak pinggang dan mendamprat. "Pengemis gila dari mana yang kesasar kemari? Lekas angkat kaki dari istanaku. Kalau tidak, ku bikin berhamburan otakmu." Long Sam Kun cuma ganda tertawa mendengar kata-kata itu. "Kini semua jelas bagiku, Siok Eng. 3 tahun yang lalu, kau sengaja menipuku dan menjebloskan diriku ke dalam liang penjara batu. Dengan berbuat demikian, kau merasa tak ada lagi yang menghalangi dirimu berbuat kejahatan seenak perutmu, mendirikan komplotan Hun Tionghomo dengan maksud membunuh musnah tokoh-tokoh persilatan hingga kau bisa merajai dunia Kangou. Kau lupa, Siok Eng, kejahatan tak akan pernah menang dari kebenaran. Tua bangka edan, namaku bukan Siok Eng. Lekas minggat dari sini atau..." Pendekar pedang akhirat tertawa bergelak. "Kau tak mau kupanggil dengan nama aslimu itu? Kau hendak menipu dirimu sendiri? Cukup sejak dari muda kau menipuku dengan kasih sayang palsu dan penyelewengan. Hari ini, jangan harap kau bisa berbuat lebih banyak." Orang tua bertubuh jerangkong itu maju satu langkah. "Sudah saatnya kau memperlihatkan tampangmu yang asli, Siok Eng." Abis berkata demikian, Long Sam Kun menyerbu ke depan. Tubuhnya lenyap. Ketua Hun Tionghomo membentak garang dan lepaskan sekaligus pukulan ilmu jari kelabang hijau dengan kedua belah tangannya. 10 larik sinar hijau menyambar ke arah tubuh Long Sam Kun. Justru di saat itu pula terlihat satu cahaya merah menebas dan punahlah serangan Ketua Hun Tionghomo. Juga pada detik yang bersamaan, terdengar pekik sang ketua dan gelak berderai pendekar pedang akhirat. "Nah, sekarang semua orang bisa melihat tampangmu yang asli. Selama ini, kau telah menipu dirimu sendiri dan orang lain." Memandang pada Ketua Hun Tionghomo itu, baik Wiro maupun 5 murid-muridnya bukan kepalang terkejut mereka. Wajah gadis jelita yang selama ini mereka lihat ternyata hanyalah sebuah topeng tipis belaka yang barusan telah direnggutkan oleh pendekar pedang akhirat Long Sam Kun. Kini,
Wajah sang ketua yang asli hanyalah wajah peot cekung penuh kerut dari seorang nenek-nenek yang berusia sekitar 80 tahun. Long Sam Kun masih terus mengumbar tertawanya sambil melintangkan pedang merah tipis di depan dada. Siok Eng, kau juga punya pedang seperti yang kupegang ini. Lekas keluarkan dan aku beri kau kesempatan untuk membela diri. Koko, tiba-tiba membersit ucapan itu dari sela bibir ketua Hun Tionghomo. Sepasang matanya berkaca-kaca dan perlahan-lahan dia berlutut di hadapan Long Sam Kun. Sesaat hati kakek ini jadi tergetar juga. Namun, cepat dia mendongak, menguatkan hatinya dan membentak, ini bukan panggung sandiwara, Siok Eng. Kalau kau tak mau kuberi kesempatan untuk membela diri, kau bakal lebih menyesal sampai ke pintu gerbang kematianmu yang terkutuk. Jangan mengemis cinta dan belas kasihan terhadapku. Apa kau tidak punya malu? Ucapan itu membuat wajah Siok Eng alias ketua Hun Tionghomo menjadi gelap. Tiba-tiba dia melompat berdiri. Dari balik pakaian sutera merahnya, nenek ini cabut sebilah pedang merah yang bentuknya persis sama dengan pedang yang digenggam oleh Long Sam Kun. Bagus, kau telah menentukan kematianmu secara lebih menyenangkan. Tua bangka keparat, jangan terlalu takabur. Kepalamu akan menggelinding lebih dulu, teriak Siok Eng marah. Dia menerkam ke depan, pedangnya bersuit. Segulung sinar merah menebas ganas ke arah Long Sam Kun dalam jurus yang dinamakan Hun Tin Chuan San atau awan melintang memutus bukit. Ini merupakan satu jurus dari ilmu pedang naga kencana yang dimiliki oleh Siok Eng. Kehebatannya luar biasa, namun di mata si tua bangka Long Sam Kun itu bukan apa-apa. Dia segera sambut dengan jurus ilmu pedangnya yang sejak 20 tahun silam telah menggegerkan dunia Kangou di Tiongkok, yakni jurus pertama dari ilmu pedang akhirat yang bernama Chip Hian Jai Hong atau tiba-tiba muncul pelangi. Wiro yang saat itu tegak sambil memegang kapak naga geni 212 untuk menjaga segala kemungkinan, jadi geleng-geleng kepala. Dia telah diberi pelajaran jurus ilmu pedang itu oleh Long Sam Kun dan bahkan telah pernah mencobanya sendiri menghadapi musuh-musuh tangguh. Tapi jurus tiba-tiba muncul pelangi yang dimainkan si kakek boleh dikatakan hampir 6 kali lebih hebat dari yang dikuasainya. Mau tak mau, pendekar ini jadi leletkan lidah saking kagum. Siok Eng sudah tahu kehebatan ilmu pedang orang yang pernah menjadi kekasihnya, tetapi kemudian dikhianatinya itu bahkan dipenjarakannya di liang batu. Adalah tak bisa dipercayai olehnya kalau setelah 3 tahun mendekam dalam penjara batu, tahu-tahu ilmu pedang si kakek kini semakin dahsyat. Karenanya, dalam jurus kedua Siok Eng segera lancarkan serangan dengan gerakan yang dinamakan Hek Ho Wat Sim, atau Harimau Hitam Mengorek Hati, yang kemudian disusul dengan gerakan ganas bernama Sin Leong Pok Cui, atau Naga Sakti Menyambar Air. Pendekar pedang akhirat tetap tenang-tenang saja dan dengan satu gerakan yang sebat, setelah mengelakkan kedua serangan itu dia mainkan jurus kelima dari ilmu pedangnya yang disebut Tiang Hong Kuan Jit, atau Pelangi Menutup Matahari. Terang, pedang merah di tangan Siok Eng terlepas mental dan sebelum senjata ini jatuh ke lantai, ujung pedang di tangan Long Sam Kun telah menusuk dada Siok Eng tembus sampai ke punggung. Ketua komplotan Hun Tionghomo ini cuma keluarkan seruan pendek dan mati dengan mata membeliak. Long Sam Kun tarik pedangnya dan tubuh Siok Eng lantas roboh ke lantai. Orang tua itu menarik nafas dalam, membungkuk mengambil pedang Siok Eng lalu memandang pada Wiro dan gadis-gadis yang ada di situ. Sekali lagi dia menarik nafas dalam lalu berkata, ini satu pelajaran bagi kalian. Ada kalanya cinta itu harus dikorbankan untuk suatu kebenaran. Mudah-mudahan kalian tidak mengalami nasib sepahit diriku ini. Abis berkata begitu, pendekar pedang akhirat Long Sam Kun balikkan tubuh. Lo Qianwei, tunggu dulu. Wiro cepat memanggil. Ah, budak kau masih seperti dulu saja. Selalu banyak cerewet. Sudah, kau atur saja nona-nona manis itu. Aku percaya kau akan bakal bisa membawa mereka ke jalan yang benar, keluar dari neraka dunia di puncak Hun Tiongsan. Si muka jerangkong itu tersenyum kedipkan matanya pada Wiro dan berkelebat pergi. Pendekar kapak maut 212 geleng-geleng kepala dan garuk-garuk rambutnya. Ah, benar-benar di luar langit masih ada langit lagi, katanya dalam hati dan seenaknya tangan kirinya kemudian sudah melingkar di pinggang si putih koan-koan.